Halo Sobat Vokasia, pada materi video sebelumnya, kalian sudah mengenal yang namanya REST API, beserta format response yang paling umum digunakan pada sebuah API. Di mana, pada video kali ini, saya ingin mencakar lebih dalam ke materi pembuatan request. Jadi, ada response dan request. Dan karena memang dasarnya REST API itu berbasis HTTP, di mana apabila sebelumnya kita mengirimkan sebuah request melalui browser, di sini kita akan mencoba mengirimnya menggunakan software pengujian yang bernama Postman. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sisi klien itu bisa device apapun yang sedang mengakses aplikasi web kita. Jadi dia itu bisa sebuah desktop, laptop, atau bahkan mobile ya. Di mana sisi server itu meliputi apapun yang berhubungan dengan komputasi yang berada di balik layar. Jadi seperti komputer yang menjalankan kode aplikasi server kita, yang sebelumnya kita sudah buat aplikasinya menggunakan Node dan Express. Bahkan hingga meliputi pembuatan database yang sudah kita telusuri sebelumnya, yaitu database MongoDB. Di mana, supaya sisi klien dan sisi server ini dapat berkomunikasi, sisi klien ini harus mengirim sebuah HTTP request ke sisi server. Dan pada materi sebelumnya, saya sudah menyinggung bahwa server itu dapat mengembalikan sebuah respons ya, di mana kita sudah memahami bahwa server dalam konteks REST API itu dapat mengirim respons dalam format HTML, plain text, XML, dan JSON. Namun, di samping itu, kita juga dapat mengirim yang namanya response code atau status code. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mendengar atau bahkan bertemu dengan istilah 404 response atau 404 pada sebuah website. Nah, di mana pasti kalian akan bertanya-tanya, arti dari nomor itu maksudnya apa? Nah, sederhananya, angka itu adalah sebuah HTTP Standard Status Response Code. Response code atau status code umumnya dibagi menjadi 5 kategori, di mana yang pertama di sini ada angka 100 sampai 199 yang umumnya itu menandakan bahwa respons dari API itu bersifat informatif. Lalu ada angka 200-an yang biasanya digunakan untuk mengindikasikan bahwa suatu operasi itu sukses atau berhasil. Ada angka 300-an yang umumnya mengindikasikan bahwa kita itu akan dialihkan dari suatu halaman web ke halaman web lainnya. Selanjutnya ada angka 400-an yang termasuk angka 404 tadi, itu menandakan status di mana terjadi suatu masalah dari sisi klien. Dan yang terakhir ada respons 500 yang umumnya digunakan untuk memberitahu ke klien bahwa server itu sedang ada masalah, baik itu masalah database ataupun masalah dari web service API itu sendiri. Di mana kalau kalian pergi ke dokumentasi MDN tentang status code di sini, kalian bisa mencari info lebih lanjut tentang masing-masing kode status yang umumnya muncul. Di mana sebagai contoh di sini, ada status code yang paling umum digunakan yaitu 200. Yang basically dia itu hanya memberitahu ke klien bahwa suatu proses itu sudah berjalan dengan baik. Jadi makanya detailnya di sini tuh oke. Di mana untuk kasus penggunaan metode itu sendiri, status ini itu bisa diberikan dari route method get, head, put, post, dan lain sebagainya. Contoh prakteknya mungkin apabila kita ingin mengambil suatu data dari server, maka server akan mengembalikan status code 200 apabila datanya sudah terkirim dengan baik tanpa adanya kendala. Di mana kalau kita scroll lebih lanjut, ada status code 201. Nah, ini umumnya juga digunakan di mana ketika sebuah request untuk membuat resource baru pada server itu berhasil dijalankan, maka server umumnya akan mengembalikan status code 201. Nah, maksudnya resource baru itu misal ketika server itu berhasil menambahkan data baru ke dalam database, yang mana server itu seharusnya mengembalikan status 201 ini. Umumnya digunakan pada route dengan metode post ya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu itu menggunakan metode put. Nah, lalu yang pasti ada status code yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, yaitu 404 not found di sini ya. Sederhananya status code ini diberikan oleh sebuah aplikasi web untuk mengindikasikan bahwa suatu resource yang kita minta itu tidak ada. Misal umumnya apabila kita mengakses suatu website, lalu kita pergi ke path yang tidak ada pada website tersebut. Semisal di sini saya ingin mendemonstrasikan 404 not found pada website GitLab ya. Di mana di sini path domain utamanya itu kan about.gitlab.com. Di mana kalau kita ingin atau hendak mengakses path yang tidak ada, ya misalnya path random seperti ini. Nah, maka dia akan mengembalikan status code 404 ya. Karena memang halaman dengan path ini itu tidak ada. Makanya that page does not exist.
Sebelumnya, kita sudah mempelajari secara teori, use case atau kegunaan dari metode-metode pada HTTP. Serta kita sudah menggunakan metode seperti GET dan POST pada demonstrasi pembuatan sebuah route untuk server Express kita. Di mana pada contoh request POST sebelumnya, kita sudah menggunakan sebuah form HTML untuk mengeksekusi route POST tersebut. Di mana setelah server telah memenuhi request POST yang datang dari form kita, umumnya server itu harus mengembalikan sebuah status code seperti 201 atau 200. Namun, kendalanya di sini kita tuh harus membuat semacam front end terlebih dahulu untuk menguji apakah route POST yang sudah kita buat sebelumnya itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Seperti contohnya sebelumnya kita itu membuat semacam front end dalam bentuk form HTML. Nah, pastinya ini akan sangat menyulitkan kita untuk mendebug sebuah aplikasi backend ya. Karena pastinya kita tidak ingin membuat semacam front end terlebih dahulu atau menunggu kode front end yang dapat mengkonsumsi route itu sudah jadi. Lantas, apabila misalnya kita itu adalah seorang backend developer, hal apa yang harus kita gunakan untuk menguji sebuah route secara langsung tanpa harus membuat semacam front end-nya terlebih dahulu? Kita bisa menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Postman. Nah, kalian bisa download aplikasi Postman ini secara gratis melalui URL postman.com/downloads. Di mana, apabila kita sudah mendownload atau menginstal Postman, dia tuh kurang lebih akan tampak seperti ini. Di mana di dalam sini kita dapat mensimulasikan berbagai macam HTTP request ke sebuah server backend kita. Dan di sini kita bisa coba mensimulasikan sebuah HTTP request. Lalu di sini kita bisa target sebuah URL atau endpoint sebuah API server. Lalu di samping sini kita bisa menspesifikasikan tipe request atau metode dari endpoint tersebut. Sebagai contoh, di sini kita bisa mensimulasikan request get, post, put, delete, dan sebagainya macamnya ya pada endpoint yang kita ingin akses. Misal anggap di sini saya sudah memiliki sebuah API server yang dibangun menggunakan Node dan Express yang saya akan jalankan secara lokal. Maka di sini URL-nya akan saya beri misal http://localhost.2 yaitu URL di mana server Express itu akan dijalankan. Misal di sini saya ingin memberikan request post pada endpoint submit. Seperti ini ya. Di mana melalui request post pada endpoint submit di sini kita dapat memproses inputan dari sebuah form. Nah, ketimbang kita susah-susah membuat sebuah front end yang berisikan formulir terlebih dahulu, kita bisa pergi ke menu body di sini. Lalu kita pilih X www form URL encoded. Lalu di dalam sini kita bisa simulasikan isian dari form tersebut. Misal key-nya di sini adalah email yang dapat merepresentasikan sebuah isian email pada form kita. Lalu di sini ada value yang merepresentasikan isi data dari inputan email ini. Misal saya berikan john@gmail.com. Lalu misal ada inputan age atau umur. Misal di sini saya beri value-nya 32. Dimana kalau kita tekan send di sini, dia akan menunjukkan connection reviews ya. Karena memang kita belum menjalankan server kita sama sekali. Semisal di sini apabila saya kembali ke server Express yang sudah kita buat sebelumnya pada materi middleware. Sebelumnya saya itu sudah membuat semacam front end pada file form.html ini ya, yang dapat melakukan request ke endpoint submit menggunakan metode post. Nah, berkat adanya aplikasi Postman ini, kita tidak perlu melakukan pembuatan file form.html ini terlebih dahulu. Kita bisa langsung menjalankan server ini, lalu kita langsung lanjut mengujinya menggunakan Postman. Di mana yang pastinya route yang ingin kita targetkan adalah route submit di sini ya. Route endpoint submit di sini ya dengan metode post. Yang mana fungsionalitasnya tuh di sini saya hanya membuatnya supaya dia itu dapat mengembalikan isi-isi atau inputan dari sebuah form HTML tadi ya. Di mana sekarang saya ingin tetap mengembalikan isi dari inputan form tersebut namun dalam bentuk response API ya. Jadi ketimbang kita console log ke dalam terminal hasilnya, kita langsung saja kembalikan apa yang sudah diinputkan oleh klien ke klien melalui response API ini ya, atau response server Express ini. Mungkin pertama-tama kita hapus dulu console log-nya, karena di sini saya ingin menyimpan data rect body tersebut ke dalam sebuah variabel. Misal variabelnya saya sebut sebagai user data di sini, sama dengan rect body, ya. Jadi dia bisa menyimpan data-data rect body ini dalam variabel user data. Lalu saya ingin mengembalikan rect body tersebut ke dalam sebuah response ya.
Jadi res status di sini. Nah, di mana status di sini bisa kita gunakan untuk mengembalikan kode-kode tertentu ke dalam response. Misal anggap di sini sebagai contoh bahwa endpoint ini tuh tujuannya itu untuk menyimpan data user ke dalam database. Maka akhirnya sebuah resource baru akan dibuat ya ke dalam database untuk dipergunakan semestinya di kedepannya ya. Maka status code yang cocok untuk digunakan sekarang ini adalah 201. Seperti ini. Lalu setelah status di sini, saya ingin memberikan data JSON seperti ini yang berisikan user data ini. Di sini saya langsung memanggil variabel user data ini ya, karena perlu diingat bahwa rect body ini dia itu sudah berbentuk objek atau JSON ya. Sehingga nilai atau value user data ini valid untuk dimasukkan ke dalam fungsi JSON di sini. Dimana kalau kita lihat di sini dia tuh tujuan utama dari fungsi ini tuh hanyalah send JSON response atau mengirim respon dalam bentuk JSON ya. Oke, sekarang kita hit save saja file ini. Lalu kita coba jalankan file ini ya. Menggunakan nodemon server.js. Nah, sekedar tips saja di sini. Saya cancel dulu ya runningnya. Di dalam file package.json di sini, kita bisa mendefinisikan suatu script untuk mengeksekusi sebuah perintah pada aplikasi kita ya. Misal di sini kalian bisa mendefinisikan sebuah script yang dapat menjalankan aplikasi kita menggunakan perintah atau komen dari npm. Lantas kenapa kita ingin melakukan hal tersebut? Karena ketika aplikasi backend kita tuh menjadi semakin kompleks, pastinya komen atau perintah yang digunakan untuk menjalankan aplikasi backend tersebut itu akan menjadi semakin ribet ya, semakin banyak lah. Maka dari itu, kita bisa menggunakan script di sini untuk mempermudah penulisan komen yang bisa dibilang relatif panjang. Misal di sini saya ingin menambahkan sebuah script baru bernama dev. Yang tujuannya adalah menjalankan server ini namun menggunakan nodemon ketimbang node biasa. Dimana sekarang kita bisa menjalankan server ini melalui environment development ya atau environment pengembangan menggunakan command npm run dev seperti ini. Nah, maka hasilnya akan kurang lebih sama ya dengan apabila kita langsung menjalankan nodemon server.js di sini. Oke, sekarang karena server express kita sudah berjalan di localhost pada port 3000 di sini, langkah selanjutnya kita ingin mengirim request ke endpoint submit di sini, request post ya. Dengan mengeklik satu tombol saja, tombol send di sini. Nah, di mana jika hasilnya sudah seperti ini, maka server backend Express kita sudah berhasil mengirim sebuah respons ke klien dalam bentuk JSON, serta mengirim juga status kode 201 created di sini ya, seperti yang sudah kita spesifikasikan pada file server.js. Seperti ini. Nah, sekarang karena kalian sudah bisa melakukan testing terhadap metode-metode lainnya, jadi tidak terbatas get dan post saja, silahkan kalian coba membuat route baru secara mandiri yang menggunakan misal metode put, patch, ataupun delete. Lalu kalian tes route-route tersebut menggunakan aplikasi Postman di sini ya. Demikian, itulah penjelasan mendasar mengenai HTTP Response Code dan bagaimana caranya kita bisa menggunakan Postman untuk melakukan sebuah pengujian pada server API Express kita. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.